Adanya Minotaur dan juga kehadiran dari Matilda. Tinggal kita lihat siapa yang lebih cepat untuk membuat Flask of the Assist. Sehingga hal tersebut yang akan menjadi asuransi early game, mid to late game juga. Bagi kedua sosok jungler yang akan menjadi samsak atau sandbag dari kedua belah tim. Ini sudah memasuki match point. Ingat, RRQ harus mendapatkan 1 poin karena kalau tidak, Aura akan menghempaskan mereka ke bottom klasemen. So, Apple Arena, mana tepuk tangannya? Let's go, go to the lead after. Kalau kita ngelihat dari indeks yang sempat ya kita saksikan tadi sebelum masuk ke dalam level of down Profesor KB. Ini untuk early game-nya berada di tangan dari Aura. Iya. Kelihatan mereka punya Matilda yang tentunya bisa kuat dari segi rotasi. Dan tentunya Yeskiel, apalagi sudah mempunyai IMU ya, bisa mengcopy beberapa sisi yang dimiliki oleh pemain-pemain RRQ, terutama lini depan. Dan tidak ada Purify lagi dari Aura. Mereka selalu berani ketika berhadapan dengan Minotaur dan Brusco. Dan bahkan poking damage sudah mulai terjadi perlahan tapi pasti. Itu Impurage. Ini dia, Barat Matilda yang nantinya akan sangat menjengkelkan ketika sudah bergerak ke mid game to late game. Dan posisi dari Yawi nggak akan berhenti bergerak tentunya. Setidaknya dia bakal coba untuk buka map, cari informasi terlebih dahulu. Sebenarnya kalau dilihat ya dengan draft komposisi yang dibawakan sama Aura kali ini sama seperti di game pertama di mana Yeskiel ngebawa Novaria kan. Ya. Berbedanya mungkin Matilda di tangan dari seorang Yawi. Dan jarak mungkin yang Dan menjadi pembeda. jarak juga betul. Yeskiel kali ini harus lebih memperhatikan jaraknya. Karena kalau misalkan dia berada dalam kondisi yang bisa ditangkap oleh Brusco, ini bakal menjadi sebuah ancaman juga bagi lini belakang Aura. Tapi kalau kita lihat sebentar lagi akan ada perebutan ke arah Turtle di arah bottom lane. Mereka udah mulai harus setup terlebih dahulu sih Profesor. Dan bahkan lihat Gugu di depan sana. Dia nggak harus terlalu takut kalau ada poking yang terjadi. Karena mereka bawa Matilda. Ada Matilda? Mereka bawa Matilda, jadi mereka bakal lebih siap untuk setup yang terjadi di arah bottom lane. Informasi bahkan telah didapatkan dari sisi mid lane untuk dengan clear minion yang sangat cepat. Tapi yang pasti di sini kondisinya Okta dan juga Yeskiel akan sama-sama berada di level 4. Ya, dan sekarang trio mid yang tadi sempat kita bicarakan Profesor KB udah mulai kelihatan pergerakan dari Irat bersama dengan Brusco dan juga Okta. Aran akan coba untuk melakukan zoning out. Team fight akan full terjadi. Tapi nampaknya RRQ Hozi kali ini mereka tercounter dengan adanya IMU. Berhasil mendapatkan satu dapat Irat yang tenggelam di depan sana. First blood didapatkan oleh para pasukan dari tim Aura. IMU yang sudah kita bahas bersama dengan Profesor KB pun terjadi sebagai inisiat awal oleh seorang Yeskiel. Itu mungkin Barat yang mau kita lihat waktu di game pertama ya Profesor KB. Iya, dengan adanya utility dari satu Guided Wing. Sehingga dia tidak akan ketakutan ketika dalam keadaan terkena damage. Dan sekarang kalau kita lihat dari segi emblem, Yawi full menjadi Matilda jogging. Dia akan berkeliling ke seluruh penjuru lane of down. Agility, Wilderness. Iya, dia pun membawakan Quantum Charge. Jadi mau nggak mau regen HP-nya akan lebih survive juga. Tapi Aran, dia punya Rapture. Dan ini yang perlu diperhatikan. Jangan sampai lini belakangnya itu adalah Skylar yang tidak membawa Purify. Tertangkap dengan Furious Dive dan juga combo Petrify. Karena itu akan menimbulkan efek instant kill terhadap Skylar itu sendiri. Ya, full regen untuk Skylar ya. Tapi Karena ya, lihat Skylar di top lane, dia benar-benar disiksa habis-habisan. Dia benar-benar dipaksa untuk berada selalu di dalam turret. Keluar sedikit pun tak mampu Momochan kali ini. ya terlalu memaksakan juga nggak baik sebenarnya untuk dari Skylar sendiri. Karena gimana pun early mid-nya ini harus benar-benar bisa jalan. Udah mulai terdeteksi kondisi saat ini Gugun terkena dengan Minon Fury. Tapi dia masih bisa selamat dengan Yawi di sana Seeking Eagle-nya. Bahkan melakukan sedikit gocekan yang membuat Brusco harus mengeluarkan flickernya. RRQ yang berada dalam kondisi ganking yang bahkan dia mendapatkan kerugian yang melimpah di seberang sana. Iya, dan posisi dari Yawi ya, Settling Eagle yang memang tidak menabrak karena posisinya dia melihat ada Skylar yang cukup bebas tadi di area atas sehingga tim fight tidak akan dipaksakan juga dari sisi Aura. RRQ akan mereset semuanya juga sehingga kelihatan sekarang perpindahan fokus mereka akan menuju ke arah settle yang kedua. Objektifnya akan mulai dipaksakan kali ini. Apakah dari RRQ mereka mau mencoba untuk melakukan kontes? Karena lagi-lagi kita udah ngeliat Gugun ya kan dengan Detonas Welcome ini bisa melahap Irat kapanpun dia mau. Tapi Irat juga masih terlalu jauh.
Sedangkan lihat di sana Aran bakal coba untuk mencari di mana keberadaan para pasukan dari tim RRQ dan ternyata perimeternya free. Jadi mereka nggak harus team fight. Yeskiel masih bisa menyimpan Minar Fury dan untuk menuju ke arah top lane mereka mau dive in pun masih bisa. Lihat Kabuki kali ini tersurprise karena Brusco melakukan cover menuju ke arah seorang Skylar. Menuju ke arah seorang Skylar dan akhirnya mereka mengurungkan niatnya. Langsung ada Terrify Kemi dan Minar Fury-nya masih ditahan. Tapi sayang sekali. Mau tidak mau, Yeskiel harus mengeluarkan flicker yang mereka miliki. Aku ngelihat dua pressure ward dari Irat Profesor KB yang tidak mengenai ke arah pemain-pemain dari Aura. Pertama berada di objektif turtle yang pertama dan barusan berada di area midnya. So mudah sekali untuk menghindar dari pressure ward yang dibuka oleh seorang Irat. Ya, apalagi dengan banyaknya dash ability yang lagi-lagi masih bisa dibawakan. Kita tahu sendiri Arcane Short tentunya bisa melakukan double dash dari Yeskiel dan sangat mudah sekali untuk dia gunakan ketika dalam keadaan dia mungkin membutuhkan escape ability. Apalagi ditambah ini dia Flying Dino again untuk engage ke area top lane. Flying Dino kali ini gagal untuk bermain, tapi nampaknya ada satu informasi yang akan mereka dapatkan. Mereka dive in, Aperson keluarkan, jauh hilang apakah Minar Fury. Gadungan yang membuat Gugun dan kawan-kawan kehilangan dua player. Terlalu memaksakan dan Skylar di sini damage-nya udah terlalu sakit. Cuma nampaknya di arah bottom lane karena mereka tahu ada celah kecil. Flicker dan Okta membuat Kabuki terperangkap di depan sana. Hilang dengan sangat instan dan Aran mau nggak mau harus menukarkan satu turret di arah top lane dan dia harus relakan karena semakin dia defend cuma hanya menghilangkan nyawanya, turret pun juga tidak akan bisa diselamatkan. Wow, Yawi terlalu memaksakan padahal circling eagle yang sudah dibuka terlebih dahulu sebelum dia terpick off di area turret atas Profesor KB. Semua bermula karena memang tidak ada deteksi terhadap Skylar. Skylar bersembunyi di rumput belakang outer turret. Dan hal tersebut yang ternyata menjadi buah simalakama bagi Aura. Mereka melakukan inisiasi. Mereka ingin menelan Minotaurnya, tapi Minotaur dalam keadaan imun ketika dia menggertakkan gerakan Minotaur Fury-nya. Dan kali ini Gugun mencoba untuk menyeruduk tapi nampaknya gagal. Dipegangin oleh seorang drone tapi nampaknya ini adalah sebuah kesalahan. Mereka melihat ada satu buah kunci Yeskiel. Di sana Pressword. Akhirnya berhasil menangkap Yeskiel, tidak ada Minar Fury. Gugun dipegangin kakinya bisa-habisan. Mencoba diganti dengan satu point kill dari seorang Don. Dan tidak akan bisa bertahan. Cuma ini adalah kesempatan sosok seorang Irat untuk menukar dengan Turtle. Agar para pasukan Aura tidak mendapatkan perfect Turtle-nya. Oh, dan bahkan lihat Irat tidak akan diganggu ketika mencoba untuk mendapatkan turtle yang ketiga kali ini. Tapi RRQ mendapatkan keuntungan yang cukup baik. Profesor KB berhasil untuk menembus turret di area mid juga. gak cuma itu sih, 3 outer turret. Inilah poin penting yang perlu diperhatikan, tapi Kabuki. Kabuki! Surprise attack tapi lihat pas dari Canning We save the day for this time. Membuat RRQ gagal lagi dan lagi melakukan ganking. Blast of the Oasis, bahkan Yawi untuk menyelamatkan Kabuki hampir menggunakan flickernya supaya jarak guiding win-nya jauh sekali. Dan kondisi saat ini RRQ tahu tidak ada lagi escape skill mechanism yang dimiliki dari kedua posisi Aura, Yawi dan juga Kabuki. Kayaknya sekarang Kabuki udah mulai harus berhati-hati sih untuk menyeberangi rumputan yang terlihat tidak bergoyang ya Profesor KB. Iya, semua bush jatuhnya akan ada preparation untuk fight juga. Karena RRQ kali ini lagi unggul 1000 gold. Dan keunggulan ini yang harus dimanfaatkan. Mereka harus bisa menekan dari dalam area jungle-nya agar minimal Gugun bisa kalah level. Dan Irat bisa memenangkan Battle of Retribution. Apalagi dengan perbandingan Turtle 2-1 loh. Ketika di Lord nanti, yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara untuk menghentikan dua pemain dari Aura. Yang pertama adalah Yeskiel, yang kedua adalah Arannya. Karena ketika Aran sudah mengeluarkan Black Dragon Form, berarti itu adalah kesempatan satu-satunya bagi RRQ untuk membalaskan setup teamfight yang dari tadi dimenangkan oleh kubu Aura. Oh, Yawi juga harus mulai mengendorkan permainannya sih. Dia udah harus tahu kalau guiding win-nya dan juga Single Eagle-nya itu udah ke target yang tepat. Dari tadi dia memang opening Profesor KB. Tapi dia belum tahu di dalam bus itu ada apa. Ada siapa? Ada siapa? Tidak bergoyang, dapatkan Ista menuju ke arah sosok seorang Gugu dan ini dia. Matilda Ireland 70 for this time. Dan mereka kehilangan karena Purple Buff. Dominasi yang udah dilakukan RRQ dengan menuju ke arah 1000 gold difference. Supaya di arah Lord yang pertama mereka lebih perkasa membuat. Ya, Horizon Sight dan juga Golden Staff untuk Skylar, Profesor KB. Iya. Sementara dari Kabuki memang masih menang dari segi gold. Meskipun udah ada Haslau ya yang dikantongi oleh seorang Kabuki untuk menambah regen HP tentunya dan juga critical yang akan lebih tinggi untuk seorang Kabuki. Tapi targetingnya beda kali ini. Sementara kalau kita melihat dari Barats yang dimainkan oleh Gugun, dia akan tergerus
oleh Demon Hunter Sword yang sesaat lagi akan ada di tangan dari Skylar. Berbeda dengan Irat, dia ada critical damage reduction dari Blade Armor. Jadi walaupun sudah ada Berserker's Fury, Kabuki harus memperhatikan targeting dia gak bisa selamanya front to back. Tapi lihat di sana langsung ada Aran. Hantaman benda tubuh mencegah seorang Iran. Mencoba dibagi dan bahkan Retribution from Iran. Berhasil menyelamatkan kawan Ararki dan bahkan teamfight pun terjadi. Lihat Ararki memiliki power yang kuat untuk teamfight kali ini dan bahkan Iran masih mau lebih. Aran gak bisa mendekati sosok seorang Skylar. Ini kedua kalinya Aran dibakar oleh seorang Skylar. Akhirnya mau tidak mau pada masukan dari Aura melepaskan Ararki dan Okta ternyata yang menjadi pointer kali ini. Mata tertuju kepada seorang Okta dan Okta yang membubarkan pasukan Aura dengan Eternal Guard-nya. Lagi-lagi efek knock off Eternal Guard yang membubarkan setup dari Aura kali ini. Sementara Yawi menggunakan Guiding Wind memang menyelamatkan hidup dari seorang Gugun yang hampir aja terpick off oleh seorang Irat. Ya, tapi passive stack-nya dari Barat tidak begitu aktif sepertinya sekarang. Dan mau nggak mau harus mengumpulkan stack sampai dengan minimal stack-nya 10. RRQ dalam keadaan yang unggul. Kali ini goldnya benar-benar sangat jauh tergerus. Dan ini bisa di end game lebih cepat. Karena memang perbandingan secara komposisi hero-nya membuat Kari seolah terlalu dini untuk mencapai power spec seperti ini. Udah punya Demon Hunter Sword, Golden Staff, Corrosion Sight, permainan front to back. Dan siapapun targetnya pasti akan sangat mudah sekali untuk di meltdown oleh Kari Skylar. Ini Kari yang prematur bahkan dia udah menuju ke arah Wind of Nature. Di arah top lane sana mereka akan coba masa teamfight kembali terjadi. Dan bisa dikeluarkan. Apakah Eternal Guard kembali menjadi sebuah jawaban dibalaskan dengan 2 Eternal Guard. Tapi free hit dari arah belakang Kabuki. Mencoba untuk menyelesaikan seorang Brusco. Dapatkan Ira tampaknya press sword-nya. Gak berhasil melakukan apapun. Cover yang sangat baik dari seorang Aran tapi tidak akan bisa terlalu lama. Karena ini Kari. Kari punya pasif yang bisa memeltdown siapapun. Siapapun Profesor. Wah, ini adalah sebuah teamfight yang menarik. Mereka menarik ulur dan memisahkan bagaimana skenario dari permainan di game yang pertama dengan game yang kedua dengan cukup berbeda juga caranya. Gold lanernya dipisahin. Dan bahkan kali ini YSKL harus berpikir keras apa yang bakal diambil dengan menggunakan IMU. Tadi Eternal Guard, sebelumnya adalah Minion Fury. Dan entah kenapa semakin lama game berjalan, aku lebih suka Minion Fury karena setidaknya tidak akan ada yang bisa meng-cancel YSKL ketika dalam keadaan Minion Fury. Ya, dan posisi dari Skylar yang tadi tidak bisa di pick up dengan cukup mudah juga ya. Meskipun kita ngelihat ada satu buah Black Dragon Transform yang sudah dibuka sama Aran, tapi posisi teammate yang terpisah membuat Aura memang agak sedikit kesulitan. Tadi Irat lagi-lagi pressure ward yang tidak mengenai ke arah pemain dari Aura sehingga tidak ada yang tumbang. Mungkin kalau teamfight ada satu pemain yang tumbang itu akan jadi beda cerita. Arki mungkin mereka masih bisa untuk memaksakan setidaknya untuk teamfight di area base dari Aura sendiri. Oke, tapi kalau ngomongin kondisi saat ini, Gugun benar-benar dipaksakan habis-habisan di depan sana. Bakal coba dipaksa, jujur tapi Profesor KB, kalau saya pribadi saya lebih suka menuju ke arah Eternal Guard. Karena kalau YSKL pakai Minion Fury, dia tetap harus memberikan badannya. Sedangkan kondisi saat ini adalah, the best thing yang bisa dilakukan YSKL dengan Eternal Guard dari Okta adalah meng-counter attack setup yang dilakukan oleh RRQ. Itu karena dalam keadaan loose condition. Yes. Dan mau nggak mau diambil karena bermain dengan jarak. Apalagi sekarang mau tidak mau setup Lordnya akan dipegang penuh oleh RRQ Hoshi. Dalam keadaan Brusco-nya ready untuk ultimate dan flicker. Oke, teamfight akan coba terjadi di depan sana. Aran memilih untuk mundur. Lihat, para pasukan dari tim RRQ mereka telah menguasai hingga 100% Pit Lordnya. Tapi teamfight akan coba terjadi. Langsung ada Minion Fury dari Brusco. Dua teamfight yang berbeda tapi bahkan Gugun hilang. Gugun termakan oleh sosok seorang Don yang memegangi kakinya dengan sangat baik. Sedangkan Skylar tidak ada yang bisa menyentuhnya. Flicker from Skylar. Berhasil mendapatkan satu poin kill dan mereka kehilangan 4 pemainnya. Tersisa Aran, tapi base di arah top lane udah tidak ada. Minion tetap bergerak, apakah endgame akan terjadi? Ini bencana. Lihat Skylar, langsung coba untuk fokus ke seorang Aran. Dipaksa oleh Don,
Tapi ketika tidak ada minion, mereka harus bersabar menunggu di arah mid lane terlebih dahulu. RRQ akan coba memaksa mendapatkan satu base turret. Tapi sementara Gigo gunakan kembali ke dalam line of dawn. Tapi setidaknya ompong base yang dimiliki oleh tim Aura. Wah, tidak mau terlalu memaksakan untuk melakukan end game ke area base dari Aura. RRQ mereka menarik mundur karena mereka tahu pemain-pemain dari Aura sudah mulai kembali respawn. Dan lagi-lagi tim fight yang terpecah belah Profesor KB. Ya, emang Ini lebih bijak sulit juga banget sih. buat Aura. Lebih bijak juga untuk mengambil satu base turret dibandingkan secara paksa untuk mendapatkan Lord tanpa adanya pertukaran dari segi turretnya. Oh, mau di kontes kah? Oh, Nah, kalau misalkan dalam posisi ini kayak gini, terlalu berisiko untuk dikontes. Kayaknya mungkin menunggu untuk melakukan defense terlebih dahulu. Daripada tim fight-nya nanti bakal bener-bener seperti di tim fight yang sebelumnya, Momochan. iya. Sembari menunggu ya, kira-kira Gugun, apakah Detonance Welcome yang dimilikinya ini bakal bisa untuk melahap ke arah Irat? Tapi Ya. ingat, Skylar dari tadi tuh positioningnya bener-bener free banget Profesor KB. Dan masalah utamanya karena mungkin Yeskiel Kabuki nggak ready dengan Flicker. Sementara Okta dan Brusco itu bisa menggunakan minion kiri combo Flicker. Jadi kayak secara utility RRQ lebih siap untuk tim fight Lord kali ini. Iya, dan Yawi dipakai untuk escape mechanism aja sebenarnya. Itu boost yang selalu membuat para pasukan Aura sekarat. Dan lihat di depan sana, Retribution from Virat berhasil mendapatkan satu ball Lord. Aaron memilih untuk mundur karena damage dari seorang Skylar free hit dari Plana. Brusco berhasil menghentikan sedikit pergerakan para pasukan dari tim Aura. Lihat di belakang sana, ada Don yang memegangi para pasukan dari tim Aura. Dan bahkan mereka kehilangan 4 pemainnya. Looking for wipeout, tempakan wipeout. Ini bencana, match point. Dan RRQ menolak, dipulangkan dengan 2-0 dan memaksa ke game yang ketiga. RRQ berhasil memperpanjang nafas mereka di match yang kedua. Memaksakan lagi untuk bermain di game yang ketiga, skor 1-1 disamakan. Dan Aura, itu lini belakangnya Aran bener-bener dipegangin habis-habisan. Ada banyak banget pemain yang sebenarnya mendapatkan sorotan karena Kabuki tidak bisa berkutik sama sekali. Yang pertama ada Don, yang kedua ada Irat, yang ketiga ada Brusco. Semua mata tertuju kepada Kabuki. Bruno yang kali ini sebenarnya tidak begitu efisien di game yang kedua. Dan bahkan kesulitan untuk mendapatkan space. Karena dari sisi Aura tidak ada yang bisa memegang ke arah Skylar-nya. Skylar, the